Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, salam Kicau Mania dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau. Untuk video kali ini saya mau menjabarkan kaitannya dengan standar dasar teman-teman ya. Standar dasar penjabarannya daripada rawat sehat burung murai, karena memang masuk murai. Selebihnya tentang burungnya seperti apa, perkembangannya seperti apa, kemarin saya nggak bisa konsisten bikin video ya. Sebenarnya belakangan ini kan saya tuh repot banget teman-teman. Selain rawatan momongan makin banyak, pekerjaanku ya terbengkalai, pekerjaanku banyak. Kalau musim hujan itu kerjaanku kan padat bro. Jadi kerjaku ini padatnya lek wis musim hujan aja. Kalau nggak musim hujan nggak padat. Ya, jadi ini teman-teman, saya mau jabarkan kaitannya dengan murai batu. Karena sekarang ini ada 3 murai ya. Ada 3 murai, masuknya semua dalam kondisi kalau yang pertama sendiri itu masih mending, tapi yang kedua sama yang ketiga ini kondisinya malah tidak karu-karuan. Jadi karena saya sedang tidak membahas masalah akad beli kondisi bagaimana, saya mau menjabarkan rawatan sehat standarnya dari mindset standar, mindset dasar pola pikir seorang perawat versi saya ya. Versi saya tidak ada klaim teman-teman ya. Jadi gini, tapi ingat teman-teman ya, selebihnya nanti murainya seperti apa supaya saya ngeditnya juga lebih cepat dan sampean bisa fokus terhadap penjabaran apa yang saya jabarkan, apa yang saya sampaikan. Jadi di sini full tutorial ya, full pemahaman dari saya, versi saya. Selebihnya sampean bisa cek Facebook saya ya. Ada beberapa postingan tentang murai, akad beli, nota beli masuknya semua ada di Facebook. Tidak sempat saya buatkan konten di YouTube ya, dan sekarang sudah berjalan berapa hari ini ya, memang nggak sempat, nggak cover ya teman-teman, ini repot banget. Jadi langsung ke intinya saja. Gini, standar merawat burung murai batu untuk standar perawatan sehat, dimana yang nota belinya itu kita memang burung-burung nggak jelas, burung-burung yang masih status katakanlah bahan ya, entah bahan mentah tapi bukan bahan mudah hutan ya, tapi standarnya burung-burung mapan-mapan ya, burung-burung penangkaran rata-rata. Ini yang saya maksud begitu. Kalau untuk burung-burung mudah hutan, saya rasa stepnya mengenai rawatan sehat ya, saya rasa pertama makan lahap ya, makan lahap, fokus sehat, kemapanan burung seperti itu, seperti yang sering saya sampaikan berkali-kali di channel YouTube saya ya. Jadi gini teman-teman, standar perawatan sehat secara dasar versi saya untuk seekor burung murai batu, bila mana kita beli dalam kondisi yang tidak jelas, riwayat perjalanan tidak jelas, riwayat rawatan tidak jelas, riwayat karakter nggak jelas, intinya burung-burung nggak jelas. Karena kita nggak tahu ini karakter burung seperti apa ya, otomatis burung dengan riwayat perjalanan nggak jelas, burung dengan rawatan yang nggak jelas, karakter yang nggak jelas, kan nggak mungkin kita mau asal tebak, kita mau merawat ikut-ikutan. Burung baru masuk jebret kita klaim, wah ini kayaknya birahi, wah ini kayaknya emosi, wah ini kayaknya tipe ini, wah ini kayaknya tipe itu. Ya kan nggak mungkin bro. Begitu pula ketika pembahasan mengenai kacer tipe panas maupun tipe dingin. Saya itu nggak pernah bro senggol-senggol. Justru kenapa saya terkesan menyenggol, karena ada yang tanya. Karena saya seorang public figure, saya ini seorang YouTuber juga, jadi ketika ada yang tanya, ya tak jawab. Ngono loh bro. Paham nggak dari sini? Bahkan murai pun ada yang tanya sama saya, Bang, murai itu seperti ini pertanyaannya. Nah itu, Bang, menurut sampean murai itu ada nggak yang tipe panas maupun tipe dingin? Nah, tak jawab seperti itu bro. Tak jawab seperti itu.
Jadi logika dasar yang saya terapkan, yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semua, saya itu memang yang namanya skala permainan saya burung nggak jelas, manu elek-elek ya, manu elek-elek. Masuk di saya kalau saya keburu mengklaim, ya otomatis nggak karu-karuan burungnya. Karena klaim saya ini hanya sebuah prediksi. Ketika burung nyampe jebret, mau tak katakan ini birahi kayak emosi kayak panas kayak dingin kayak ini kan nggak jelas. Ini hanya sebuah prediksi, prediksi saya, prediksi seorang perawat kepada rawatannya. Dan yang namanya prediksi bukan hukum pasti. Makanya semua burung masuk jebret, semua rawatan tak pukul rata. Cuma standarnya kacer sama murai bedanya bro. Kalau murai itu dari awal masuk itu memang kalau masalah EF terutama ya, extra fooding. Ini yang terutama yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan semua. Saya EF extra fooding untuk murai itu nggak pernah fanatik. Misalkan burungku jebret masuk, misalkan ini ya, beli macetan atau beli burung-burung yang nyekukruk, tapi burungnya misalkan nggak nyilet, tapi kalau sampai nyilet kayak punya aku yang nomor 3 itu parah nyiletnya ya, nyiletnya parah ternyata yang nomor 3, sampai bisa cek di Facebook saya. Itu malah sekarang ibarat buat gacoran di rumah malah mendominasi sekarang. Tadinya diem nyekukruk wes manuke, diem matung, pandangan kosong ngelamun seperti itu, terus dipegang dapat 2 hari kalau nggak salah, saya beranikan megang, ternyata nyilet ya, bener-bener nyilet burungnya. Jadi gini bro, intinya burung standarnya masuk di saya jebret itu untuk yang tidak nyilet loh ya, ingat ini yang tidak nyilet, cuma macet kayak atau burungnya tidak kondisi, cuma nyekukur kayak atau bulu kapas kayak atau apa kayak seperti itu wes lah. Intinya extra fooding itu 1 minggu 2 minggu itu memang saya pakai jangkrik dulu ya, jangkrik dulu 1 minggu pertama misalkan pakai jangkrik. Kalau masalah porsi ya saya relatif ya, porsi itu tergantung kondisi burung. Misalkan cuaca juga mempengaruhi. Kalau sekarang ini murai masuk di saya dalam kondisi musim hujan, memang kalau extra fooding aku rada dhuwur dan itu pun pertama kali 1 minggu itu jangkrik bro ya, pakai jangkrik kadang 10, 11, 12, 13 wes mesti wes antara itu, pokoknya rada akeh sithik karena musimnya seperti ini. Pagi sore 1 minggu gimana? Nah, 1 minggu tak amati ada perkembangan nggak? Kalau nggak ada perkembangan tak rubah. Entah aku pakai ulat Hongkong kayak, entah aku pakai ulat kandang kayak, entah aku pakai ulat Jerman kayak. Misalkan semua extra fooding sudah tak coba, tak praktekkan ya, dan hasilnya burungnya tetap gitu-gitu aja. Mungkin ini aku ngotak-ngatiknya di masalah pur bro, masalah pur. Jadi pur itu bisa pakai kalau saya saat ini karena muraiku untuk saat ini, saat ini tuh ada yang top song kuning, ada yang fancy ya. Cuma 2 ini, kalau kacer kan semuanya top song. Kalau murai ada yang fancy memang. Kenapa alasannya bang? Karena gini, sudah ngotak-ngatik kebetulan dia tak kasih top song tuh nggak ada perubahan signifikan, dan saya itu melihatnya bukan dari posturnya, saya melihatnya bukan dari gerak-geriknya, sorot matanya. Ini prediksi lagi nanti jatuhnya. Kalau kita melihat perkembangan burung dari sorot matanya, gerak-geriknya, warna bulunya, ini kan prediksi semua bro. Prediksi, gerak-gerik, apa yang dirasakan burung kan prediksi. Tapi saya melihat segala sesuatunya tentang perkembangan burung itu dari tingkat gacornya wis rek. Dari tingkat gacornya, dari tingkat responsifnya dia. Makanya tak otak-atik masalah murai, saya sering sampaikan berkali-kali kepada teman-teman, kalau versi saya nggak pernah fanatik sama yang namanya extra fooding. Jadi dikarenakan saya itu nggak ada fanatik sama yang namanya extra fooding, jadi ketika ketika ada yang tanya di Facebook, di TikTok tentang ulet Jerman, tentang ulet Hongkong, tentang ulet kandang, secara fungsi apa, untuk apa dikasihkan ke murai, apakah itu untuk birahi maupun emosi, yang namanya saya nggak fanatik, jadi saya nggak ngurus fungsi itu semua gitu loh. Karena begini teman-teman, sama tak kutik kamu ya, seperti yang sering saya sampaikan berkali-kali, bahwasannya jika memang diklaim bahwasannya ini ulet Hongkong difungsikan untuk ini, Jerman difungsikan untuk ini, misalkan dari klaim-klaim yang bertebaran, ulet Hongkong fungsinya panas emosi, kroto fungsinya dingin birahi, ulet Jerman sama jangkrik katanya tenaga. Loh, kalau memang merawat burung itu semudah rumus-rumus ini teman-teman, saya rasa ketika kita memprediksi segala sesuatu harusnya tepat sasaran, harusnya nyata dong hasilnya, fakta.
Tapi faktanya gimana? Realitanya gimana? Tidak sesuai, teman-teman. Jadi seolah-olah itu apa ya? Ekspektasi ya, ekspektasi tidak sesuai dengan realita, kan pada karo ngono kuwi, Bro. Apa ya bahasane ngono kuwi? Seperti itulah. Jadi ketika kita itu misalkan burung kita kayak loyo, kayak kurang tenaga misalkan, entah di gantangan maupun di rumah misalkan. Ya wes loh, kalau memang burungmu itu burung loyo-loyo itu dikatakan anggaplah semacam burung yang kurang tenaga, simple. Ya wes jangkrian, Jermanen, selesai. Tapi faktanya gimana? Tidak semudah itu, Bro. Tidak semudah itu. Makanya standar dasar saya merawat murai batu itu nggak pernah fanatik sama yang namanya extra fooding. Jadi saya mau pakai keroto, kayak mau pakai Hongkong, kayak mau pakai apa, kayak gak ngurus itu semua. Yang penting yang saya urus adalah gimana hasilnya, apakah dia mau gacor, apakah dia mau bongkar isian, itu. Jadi aku gak ngurusi fungsi-fungsi ini mau. Karena ketika apa ya, ibarat logika ya, saya bukan Nabi Sulaiman. Ya, siapapun orangnya yang merasa dirinya suhu itu nggak ada yang namanya punya kemampuan seperti Nabi Sulaiman yang bisa berbicara langsung dengan binatang. Nggak ada. Jadi kita pun mendefinisikan tentang ini birahi, kayak ini emosi, kayak ini begini, kayak ini begitu, kayak itu semua prediksi, Bro. Kalau yang namanya prediksi nggak boleh diklaim. Kalau diklaim namanya menjerumuskan orang. Paham nggak dari sini? Jadi ini yang perlu saya tekankan buat teman-teman. Makanya kenapa saya sering sampaikan berkali-kali bahwasanya merawat burung murai nggak pernah fanatik sama yang namanya extra fooding. Itu murai secara standar dasar. Jadi beda dengan kacer. Kalau kacer itu ya walaupun nggak ada fanatik, cuma mayoritas untuk harian itu rata-rata saya pakai JK, Bro. Pakai JK rata-rata, walaupun minoritas ya kan, mayoritas berarti ada minoritasnya. Minoritas kalau sekarang ini contoh Siti Jenar ya tetap pakai JK, tapi ada UK-nya yang jauh lebih banyak. Ngono lho, Bro. Kadang JK kalau dulu JK-nya yang jor-joran macam-macam. Cuman kalau murai memang untuk standar harian kalau saya itu begini, teman-teman. Saya jabarkan detail lagi ya. Misalkan burungku itu tak jangkrik ya, tak jangkrik 10-10, nggak ada perubahan yang signifikan. Terus besoknya mau coba pakai Hongkong, mungkin jangkrik itu bisa tak turunkan. Jadi setelah tak turunkan, misalkan tak kasih 5, 6 atau 7, tapi tak selingi tak kasih Hongkong 3, 4, itu saya, itu pagi. Terus siangnya tak kasih Hongkong lagi, kadang langsung bablas sorenya aja, kadang jadi pagi sama sore aja. Terus kadang-kadang kalau misalkan kayak yang dari apa yang terakhir yang nomor 3 dapat itu, yang awalnya nyilet parah itu jangkriknya pagi jor-joran, tapi siangnya tak kasih ulet Hongkong. Ada Hongkongnya, ada ulet Jermannya. Cuma Hongkongnya nggak banyak, Hongkongnya cuma 5. Terus ulet Jermannya cuma 1. Itu pun 2 hari sekali. Baru sudah praktek 2 kali ini. Ini nanti yang kedua kalinya jadi dari kapan hari sudah pakai itu, dan sekarang hari yang kedua mau pakai rawatan seperti itu standar extra fooding. Jadi saya gak ngurus, Bro, ini nanti efeknya gimana, karena segala sesuatu kita nggak akan pernah tahu kalau kita tidak mencoba, karena ini bahan mentah, karena ini burung yang nggak jelas. Kecuali kalau kita beli burung jelas, riwayat perjalanan jelas, riwayat karakter jelas, riwayat rawatan jelas, otomatis kita kalau beli burung jelas berarti kita dapat referensi rawatan dari perawat sebelumnya. Walaupun referensi ini kadang tidak semuanya benar, tapi setidaknya kan dapat referensi. Beda dengan barang-barang yang nggak jelas. Paham dari sini, teman-teman? Jadi begitu, teman-teman, standar saya merawat murai, standar dasar perawatan sehat saya. Kalau masalah jemur tiap hari dan lain semuanya, iya, sampai sekarang pun tetap begitu, karena memang baru hitungan hari, Bro, semua burung ini. Oh, minggu sih, bukan hitungan hari, hitungan minggu. Paling ada yang satu ada 1 minggu lebih, yang kedua juga 1 minggu lebih, yang ketiga ini baru berapa ya, mungkin hampir semingguan yang ketiga. Jadi masih baru semua. Jadi tetap pakai rawatan sehat, karena sampai detik ini pun saya masih nggak tahu ini karakter burung bagaimana. Ketika dia dijemur dia ya oke-oke aja, dimandikan ya oke-oke aja, dia mau pakai EF apapun oke. Loh, repot. Jadi masih bingung ini. Jadi sementara ini saya masih menikmati, ya wes, yang penting gacor CI. Untuk karakternya seperti apa, ya nanti sambil menyelam minum air sambil diamati, udah begitu. Jadi segala sesuatu itu nggak ada yang instan kalau kita memang merawatnya dari burung-burung yang nggak jelas. Kecuali burung jelas, Bro.
Yo instan ya mungkin masih bisa, mungkin masih bisa. Kalau burung bahan nggak jelas, buru-buru nggak jelas, ya nggak bisa instan. Sabar, kuncinya begitu. Paham dari sini teman-teman? Jadi begitu standar perawatan dasar murai batu versi saya ya. Dari segi extra fooding, perawatan sehatnya seperti itu. Wes, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya, jika ada salah kata, hilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat, semoga mengedukasi, semoga menyentuh logikamu, dan yang paling penting semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.